ma asaba min musibatin fa biidznillah, tidaklah menimpa musibah kecuali itu semua dengan izinnya Allah. Jadi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan kena. Nabi kita juga mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Loh, kok kenyataannya menular? Ya, ketika Nabi mengatakan demikian, orang Badui, ya Rasulullah, saya punya onta, ontanya itu kena kudis, saya campur dengan yang waras kena kudis. Ini gimana? Katanya nggak ada penyakit yang menular. Kalau Nabi yang pertama kena kudis itu dari mana? Dari Allah. Terus yang kedua dari siapa? Dari dia dari siapa? Dari Allah. Iya kan? Maksudnya tidak ada penyakit menular yang menular dengan zat sendirinya, tapi menular itu semua pun dengan kehendak Allah. Bapak Menteri kita perhubungan habis rapat, jaraknya 1 meter itu, beliau kena, yang lainnya tidak kena. Kenapa yang kena cuma beliau? Padahal mereka berdua di situ, jaraknya masing-masing anggota rapat 1 meter. Menteri Perhubungan kita terkena corona, yang lainnya tidak. Itu asal satu takdir Allah dan mungkin kekuatan doa. Mungkin Pak Perhubungan ini lupa baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini doa jangan meremehkan. Karena kita tidak tahu apa yang dilakukan doa. Doa itu kan makhluk. Ketika kita sudah berdoa, kita nggak ngerti kan apa perbuatan doa kepada Allah. Siapa tahu doa itu merengek-rengek kepada Allah, ketika kabulkan doa orang ini, ya Allah, dia sungguh-sungguh berdoa kepadamu, minta perlindungan kepadamu, tawakal kepadamu, ya Allah, kabulkan doa orang ini, ya Allah. Kita nggak ngerti. Nah, orang mukmin tidak boleh meremehkan doa. Kita lakukan tawakal, ya, keluar rumah tadi. Ada juga doa khusus yang diajarkan Nabi dalam menghadapi musibah. Rasulullah mengatakan doa, Allahumma inni a'udzubika minal maradi wal jununi wal judhani wa min sayil asqami. Ini doa khusus dalam riwayat Abu Dawud ketika kena musibah atau penyakit yang wabah yang bahaya. Doanya ini, Allahumma inni a'udzubika minal maradi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-marad, segala penyakit, wal junun, penyakit kegilaan yang berkaitan dengan akal dan pikiran serta hati. Aku berlindung kepadamu dari judan itu penyakit lepra atau kusta yang tidak ada obatnya, yang terakhir dari segala virus-virus yang membahayakan dan mematikan. Ini doa khusus. Papannya saya tuliskan, Pak. Kalau bisa cari papan silahkan, tak saya tuliskan untuk dihafalkan kita semua dan anak-anak kita. Saat ini kita sudah butuh, ya, doa-doa seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, nasihat saya kepada saya pribadi dan hadirin semua, setelah tawakal maka adalah kita lakukan sebab, ya. Jangan mencari-cari masalah, jangan mendatangi tempat-tempat yang sudah terkontaminasi dengan penyakit-penyakit itu, ya. Jangan jauh. Kalau sekarang kita dengar di Semanggi, ya bisa mungkin jauhi dari kota Semanggi, ya. Kemarin yang meninggal itu orang Magetan tapi tinggalnya di sebagai dekat MTA, itu dekat MTA Semanggi dengan rumahnya. Nah, itu ya jangan ke situ dulu. Kita namanya melakukan sebab, sebagaimana Umar bin Khattab ketika mau datang satu negeri itu terkena penyakit taun, ya, maka beliau mengurungkan pergi ke situ, ya, dan yang di situ nggak boleh keluar, ya. Supaya apa? Kalau nggak keluar, supaya penyakitnya nggak menyebar, yang di luar jangan masuk, jangan cari-cari gara-gara. Itulah cara kaidah ketika menghadapi bala, musibah, wabah. Kita jangan mendatangi tempat-tempat yang seperti itu. Ya, jangan mulai kita tawakal kepada Allah. Ya, antum dikejar singa, enggak usah lari, tawakal kepada Allah, mati juga. Ya, tawakal, singanya enggak, kalau ditakdirkan enggak gigit saya, enggak akan gigit saya. Iya, so, singa itu enggak gigit, Pak, tapi nguntal. Kalau singa gigit itu namanya singa enggak ada gigitnya, makan ya. Iya, jelas kita lakukan sebab. Kemudian ya kebersihan silahkan, ya itu jelas, ya. Secara fisik, fisiaknya kita, ya, kalau cuci tangan kata dokter silahkan aja, biasa cuci tangan itu kalau udah aja, ya, kalau makan cuci tangan itu sudah aja. Tapi jangan takaluf, ya, sehingga ketemu temannya salaman, nggak usah salaman dulu, ya. Masya Allah, kita di masjid kan sudah kena wudhu semua, Pak, ya. Bapak tadi wudhu dari rumah kan sudah bersih, bismillah, salaman. Kalau mau terkena corona, ya nggak apa-apa, itu takdir kita, mau apa, ya.
Nah, jangan takaluk, jangan melampaui batas. Tapi dalam maafkan saya nggak salaman dulu. Ya Allah, ini nyakiti hati. Innal muslimin yaltaqiyani wa tasafani yughfiru lahum qabla an yatafarraqu. Sungguh dua orang muslim saling ketemu, saling berjabat tangan, kecuali keduanya akan digugurkan dosa keduanya sampai dilepas. Nah, ini doanya nanti yang dihafal. Ya, anak-anaknya diajari. Dan itu penyakit kusta yang nggak ada obatnya, mungkin bisa kanker dan sejenisnya. Maksud di sini penyakit-penyakit yang belum ada tawarnya, belum ada obatnya, dan seluruh virus-virus yang membahayakan. Ini dua khusus riwayat Abu Dawud. Sangat bagus kalau Bapak Ibu menghafalkannya dan diajarkan kepada anak kita. Judan pakai dan Judan itu penyakit kusta atau lepra. Jimnya ada. Jim, Judan. Ya titiknya jim. Oh, kurang. Ini? Nah, Judan. itu darahnya kurang. Ya. Itu nanti untuk PR ya, kita kembali ke kitabnya. Yang ketiga, nasihat saya dalam menghadapi virus adalah Bapak Ibu semua menjaga keimanan dan ketakwaan. Karena orang yang bertakwa dan beriman dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadha. Jagalah Allah, Allah akan menjaga Allah, maksudnya menjaga agamanya, mempelajari agamanya, mengamalkan syariatnya, maka Allah akan menjaga kita. Dan penjagaan Allah kepada hamba-hamba yang menjaga agama Allah dijaga dua, urusan duniawiyahnya dan ukhrawiyahnya. Dunia juga dijaga, akhiratnya juga dijaga. Yang keempat, nasihat saya kepada saya pribadi dan jamaah semua dalam menghadapi virus ini adalah kita banyak berbuat baik kepada manusia. Apa dasarnya? Rasulullah mengatakan, Shani'ul ma'ruf, orang yang suka membantu orang lain, suka berbuat baik kepada orang lain, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan apapun, dia berusaha untuk berbuat baik kepada manusia yang lainnya, maka itu menjadi tameng baginya dari segala bala dan musibah. Allah akan berbuat ma'ruf kepada kita. Allah akan berbuat ma'ruf kepada kita. Allah akan berbuat baik kepada kita. Dan yang kebaikan tentu kita akan dijauhkan dari hal yang membahayakan kita. Makanya di antara kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak untuk menghadapi musibah atau bala seperti ini, kita sukalah menjadi orang yang berbuat baik kepada manusia, tetangga-tetangga kita, kakak kita, adik kita, teman kita, bapak ibu kita. Perbaiki kebaikan kita kepada manusia yang lainnya. Insya Allah dengan kita berbuat baik, Allah pun akan berbuat baik kepada kita. Allah fi aunil abdi maka abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menjaga, menolong hamba selagi hamba akan menolong kepada saudaranya. Itu barangkali 5 nasihat yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah pelajaran pada malam ini dari musibah yang sekarang sedang melanda. Itu ya, yang penting tawakal, berharap, dan jangan terlalu takaluf tadi ya, sehingga tidur pun pakai masker, di rumah pakai masker. Ini terlalu takaluf ya. Sebenarnya masker itu hanya untuk yang sakit dan yang merawat orang sakit Pak ya. Kalau orang jadi tidak usah, nanti ambekannya malah susah. Jadi kadang-kadang di rumah saja pakai masker semua, anak istri semua. Ya Allah, omongannya dipinjam semua. Nah ini namanya terlalu memberat-beratkan di ini. Insya Allah kalau sudah tadi kaidah kita sampaikan, insya Allah baik. Kalaupun kita kena, insya Allah mati syahid. Ya karena orang yang terkena virus, ya kata dia tidak keluar dari kampung itu, dia terkena dan dia sabar sampai mati, dia mati syahid. Ya, iya mati syahid. Ya, insya Allah dengan ini akan tenang hatinya. Untuk kita juga bukan meremehkan, ya tetap tawakal, berjaga diri, lakukan sebab, tapi jangan tadi terlalu ya memberat-beratkan ya dirinya. Nah, kematian dengan terkena penyakit virus corona itu hanya 1% saja, 1%, tapi kematian setiap saat itu 100% lah. Iya kan? Enggak, kita pasti mati ya, 1% jenengan yakin. Ya, tapi jenengan kena penyakit virus cuma 1% paling. Tapi kalau mati setiap saat itu 100%. Ini yang kita takuti. Ya. Kita tidak memungkiri Pak, seperti ini kita takut wajah, itu tabiat manusia. Ya, siapa saja takut tentu ya seperti ini. Tapi kita punya iman, kita punya takwa, harus kita kontrol ya. Laku saat takut itu dengan iman kita kepada Allah, dengan tadi ayat-ayat yang disampaikan oleh para ulama tadi. Insya Allah sudah kita amalkan ini. Andai kata takdirkan kita kena, semua kita termasuk orang yang mati saya. Ya, gitu aja. Mau apa? Toh kita nggak kena corona pun akan mati, ya kan Pak? Apa jangan nggak kena corona nggak mati? Mati juga, ya kan?
Maka kita pokoknya tidak dilakukan. Kalau kena ya sudah, kita yang terbaik. Kamu apa lagi kalau sudah kena? Kita sudah berusaha, saya berdoa, kita punya hujah di hadapan Allah. Ya. Insya Allah itu menjadi yang terbaik bagi kita. Mau apa lagi kalau sudah kena ditakdirkan Allah? Kalau nggak ditakdirkan, ya nggak akan bisa kena apapun. Maka kita hanya bisa tadi yang kita sampaikan tadi, semoga menjadi sebab Allah menyelamatkan kita dari segala hal yang membahayakan. Kita masuk pada hadis ke-12. Al-haditsul tsani asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min ad-dha'if. Nabi kita bersabda, al-mu'minu qawi, al-qawi, orang beriman yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai Allah, minal mu'min ad-dha'if, daripada orang mukmin, orang beriman yang lemah. Lemah apa? Kuat apanya? Tentu kuatnya iman. Ini menjadi ukuran. Wa fi kulli khair, namun Nabi mengatakan pada keduanya semuanya baik. Jadi orang beriman yang kuat itu baik, orang beriman yang lemah semua baik, karena keimanan itu baik. Cuma di situ ada tingkatan ya, kecintaan Allah. Kalau yang kuat itu lebih Allah cintai, tapi semuanya baik. Makanya Nabi mengatakan wa fi kulli khair, pada setiap mukmin itu semuanya adalah baik. Ikhris ala ma yanfa'u, ya, lakukanlah semangat dengan semangat apa-apa yang mendatangkan manfaat kepadamu. Jadi apapun dari amalan kita yang itu bermanfaat bagi kita, maka beliau mengajarkan agar kita melaksanakannya dengan semangat, ya. Kalau hal itu memberikan kita manfaat, baik urusan akhirat ataupun urusan dunia, kalau itu bermanfaat, lakukan dengan penuh semangat. Wasta'in billah, maka dan mintalah tolong kepada Allah agar kita ketika nanti berhasil dengan semangat itu tidak sombong. Makanya mintalah tolong kepada Allah bahwa apapun semangat yang ada pada diri kita itu adalah makhluk yang lemah. Maka sandarkanlah kepada Allah, mintalah tolong kepada Allah dari apa yang kita lakukan dengan penuh semangat tadi. Wala ta'jaz, dan kau jangan merasa lemah. Kalau kau sudah beramal dengan penuh semangat, kau sudah minta tolong kepada Allah, kau di atas kekuatan, maka jangan kau merasa lemah. Ya, kalau dalam ayat hadis yang lain, lakukanlah dengan itqan. Ini sebenarnya bisa disampaikan kepada dalam seminar-seminar orang-orang yang bisnis. Itu kuncinya ini, kata Nabi. Jadi kalau ingin sukses dalam berbisnis itu ini tidak, 3 tadi. Pertama, semangat. Bapak Ibu mau usaha apapun, pertama modalnya semangat, Pak. Kalau nggak ada semangat, ini hal yang wahai. Mau usaha malas-malasan, harus semangat. Itu pertama, kunci modal pertama kalau ingin sukses dalam bisnis. Pertama, semangat. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Jangan nyandarkan kepada semangat kita saja. Kita ini makhluk yang lemah, maka sandarkan, minta tolong kepada Allah atas usaha ini, berdoa dengan Allah. Yang ketiga, itqan. Itqan itu nggak asal-asalan. Mau usaha apa? Mau jualan mie ayam, mau berhasil, jangan asal-asalan buka mie ayam. Mie ayam rasanya ngalor hidup dijual. Ini yang makan ini rasanya enggak, ngalor enggak hidup. Asin juga enggak, pedas juga enggak. Gimana ini rasanya? Baru buka pertama kali orang beli langsung besok demi Allah pasti kapok. Bukan cuma kapok, ngandani kocok. Ojo bisa-bisa tuku mie ayam ning kono rasane. Ah, sudah, tunggu aja kebangkrutannya. Itu belum itqan. Dia belum menguasai bagaimana memasak mie ayam yang enak. Coba dia tanya kepada ahli membuat mie ayam yang enak. Setelah dia belajar bagaimana cara buat mie ayam yang enak, gimana minyak supaya bagus, supaya begini-begini, apa kuahnya supaya suka begini, dia pelajari dengan itqan. Begitu dimasak, masya Allah, penampilannya sangat bagus ya. Begitu mempesona orang, dia sudah langsung lapar itu. Baunya masya Allah, begitu orang makan meledak itu rasanya. Masya Allah, belum pernah saya makan mie ayam sehebat ini. Terus ngandani konconi. Kalau kamu ingin mie ayam, jangan di sana. Cepat, gak usah hitungan tahun. Hitungan bulan sudah ramai itu mie ayam Bapak. Itu namanya itqan. Itu contoh saja. Mau apapun Bapak jual beli, miliki 3 ini kata Nabi. Semangat, minta tolong kepada Allah, itqan. Tidak main-main, tidak asal-asalan. Mau apa saja. Walaupun cuma jual beli apa kecil-kecilan, tapi jangan asal-asalan. Lakukan dengan profesional. Itu
Dengan 3 ini akan sukses. Bapak-bapak bisa lihat para pedagang, para pengusaha itu mesti punya ini. Orangnya semangat, nggak pantang menyerah ya. Orangnya tawakal kepada Allah kalau orang muslim tentunya ya. Dan yang ketiga itu nggak main-main, nggak asal-asalan, profesional. Nah ini yang menjadikan kita sering gagal, kurang 3 ini Pak. Ya. Jangan bertanya kenapa Ustaz tidak buat buka saja warungnya. Saya sudah gak minat saya Pak. Ya sudah gak bisa meninggalkan taklim saya. Hidup itu bagi saya, roh saya itu belajar. Kalau nggak belajar itu nggak bisa hidup saya. Saya itu hari raya tenang kalau udah depan kita. Kalau di rumah sudah depan kita berjam-jam saya nggak terasa. Itulah sudah kenikmatan yang Allah berikan kepada saya. Kalau saya sudah gak mau saya. Ya, sudah saya pasrah ke Allah. Sudah nikmati ilmu. Saya belajar semampu saya buka kitab ya. Saya ngaji di sini depan bapak-bapak semua itu sudah lupa saya dengan dunia. Suka cuma akhirat, senang sekali. Kalau ketemu jenengan, ketemu teman-teman di ta'lim seperti ini, belajar bareng seperti ini, enggak ada yang mengalahkan kebahagiaan tatkala saya bertemu dengan teman-teman di majelis ilmu. Itu tidak ada yang membuat saya bahagia kecuali itu. Maka kalau disuruh jual beli saya sudah nggak mau lagi. Ya. Maka bapak-bapak yang punya potensi untuk usaha silahkan 3 tadi miliki semangat, minta tolong kepada Allah, jangan asal-asalan dalam usaha apa. Walaupun kecil Pak, jangan asal-asalan. Insya Allah akan jadi gede. Ya, Bapak Sarwiji, itu Bapak kenal ya, yang punya retakan, punya sapi di Dewa itu, dagang sapi besar, retakan besar itu kaya raya. Dulu dia cuma nyewa kios kecil-kecilan, cuma membeli itu pemulung-pemulung itu, rasa-rasa itu. Cuma itu tuh dia nyewa di pinggir jalan. Sekarang Insya Allah jadi tekun sekali Bapak itu, tekun, orangnya juga beriman, rajin bersedekah. Masya Allah sekarang kaya raya. Ya. Kenapa? Tadi semangat, tawakal kepada Allah, kemudian dia ikon, dia tidak main-main, tidak asal-asalan dalam menawarkan apa yang ditawarkan bisnis kepada manusia. Insya Allah itu 3 kunci sukses dalam berbisnis Insya Allah. Nah itulah yang daripada para sahabat Utsman bin Affan, Abdullah bin Amr itu seperti itu. Saya kasih ya Abdurrahman bin Auf, waktu dia hijrah ke Mekah dari Madinah sudah gak punya apa-apa lagi. Sementara di orang Ansor itu mereka kerjaannya rata-rata petani. Orang Mekah rata-rata pedagang, gak ketemu petani sama pedagang. Ini. Kalau para orang Ansor tidak usah dulani ala suqi, kau tunjukkan aku saja mana pasarnya. Dia bisa berdagang. Tunjukkan pasar dalam kondisi dia gak punya modal. Kalau kita kan berutangan dulu Pak ya. Nah, kita harus cari modal dulu, pinjam bank dulu. Kita tidak ada Abdurrahman, tidak punya modal. Caranya apa? Dia jualkan barang orang, ambil jasa dulu. Dia jualkan, dapat untung, dapat fee, kumpulkan, dapat fee, kumpulkan. Akhirnya dia beli dagangan sendiri kan. Sekarang sudah jualkan orang juga, dia punya dagangan sendiri. Itu terus akhirnya kaya raya luar biasa. Ya, itulah itkon, ya itkon. Dia punya ahli berdagang, dia itkon dengan perdagangannya. Akhirnya Allah berikan apa? Keberhasilan. Jadi orang-orang biasa tekun, itu modalnya tekun ya, semangat dan tawakal kepada Allah. Apapun Bapak yang usaha dengan 3 ini memiliki Insya Allah berhasil. Iya, Insya Allah berhasil. Itu kalau mau usaha ya, saya kasih ilmu dunia dari Rasulullah SAW. Kalau nggak berhasil, tolong dititi. Masih ada yang kurang dari 3 tadi. Ya mungkin sudah semangat, kemudian sudah minta tolong sama Allah, tapi tadi yang jenengan tawarkan produknya itu tidak etikon dan asal-asalan. Kayaknya orang beli sekali 2 kali kapok sudah. Barang yang nggak bagus, ya takut ya. Besok nggak akan pulang lagi. Dan tadi cerita sama teman-temannya, jangan beli barang di sana, barangnya jelek-jelek, gitu kan? Bangkrut sudah, ya. Tidak usah nunggu waktu bangkrut mesti, ya. Seperti itu. Jelas di situ menunjukkan pendalilan bahwa orang beriman semuanya adalah dicintai oleh Allah. Cuma di situ ada ya, level-level, ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang lebih kurang cintanya, tapi semua dicintai oleh Allah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, apabila menimpa padamu sesuatu musibah, maka jangan kau berkata law anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kalau menimpa padamu suatu musibah atau hal yang tidak kau sukai, kau jangan berkata jikalau aku tidak berbuat gini, pasti akan terjadi begini. Ini gara-gara kamu nih, saya ikut kamu tadi, kalau kau nggak ajak aku nggak jadi begini. Contohnya ini nggak boleh. Karena perkataan itu
ya, tapi akan tetapi kata Nabi kul qadarallahu wa masya'afa, tapi katakanlah qadarallah, takdir Allah telah berjalan, dan masya'afa, apa yang Allah inginkan pasti terjadi, pasti Allah akan lakukan. Hanya pasrah kepada takdirnya. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena kata law, andai kata itu akan membuka pintu-pintu atau amalan-amalan syaitan. Ya, kalau udah andai kata saya nggak jadi ikut kamu ini, kalau diteruskan akan membuka pintu-pintu syaitan, akhirnya kita jadi tidak menerima takdir, kita jadi mencela takdir dan yang lain-lainnya gara-gara kita andai kata tadi. Ya. Nah, andai kata itu diperbolehkan kalau untuk apa? Untuk kebaikan saja. Ya. Sebagaimana Rasulullah kadang menggunakan kata andai kata. Andai kata kau tahu apa yang aku tahu, kau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu pakai andai kata, tapi untuk kebaikan. Tapi kalau andai kata dalam perkara musibah, ini tidak diperbolehkan karena itu akan mengurangi ya, penerimaan terhadap hati ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita apa yang tidak kita sukai. Tapi katakanlah qadarallahu wa masya'afa, gitu ya. Sebenarnya tadi saya mau hadir di sini, tapi qadarallah di jalan pecah ban saya sehingga saya nggak bisa jadi hadir. Ya, katakan qadarallahu wa masya'afa. Nah, ini hadis kata Syekh menunjukkan pendalilan tentang usul yang azim, kalimatun jamiah, pokok-pokok yang sangat agung dan kalimat yang sangat ringkas. Nabi cuma mengatakan kalimat yang sangat ringkas, namun di dalamnya terkandung perkara-perkara yang sangat mulia. Dan juga di dalam hadis di atas adanya tafadhul, ya, tingkatan-tingkatan ya di dalam apa kecintaan Allah kepada orang beriman yang takwa, ya, yang mahabbatuhu lil mu'min at-taqi al-qawi a'dham min mahabbatihi lil mu'min ad-dhaif, di mana Allah lebih mencintai orang mukmin yang kuat ya daripada kecintaan Allah kepada orang mukmin yang lemah. Kuat imannya dan kuat lagi hartanya, kuat fisiknya, itu masalah ya. Kalau orang kuat imannya, kuat fisiknya, dia bisa beramal dengan fisiknya. Andai kata ada perintah jihad, bisa berjihad. Andai kata dia punya harta, dengan jihad dengan hartanya, dia dengan tenaganya, itu masya Allah sudah kuat hartanya, kuat imannya, ya, kuat fisiknya. Itu tentu lebih banyak memberikan manfaat kepada Islam. Itu tentu lebih dicintai oleh Allah. Namun walaupun demikian, lemah apapun orang beriman itu pasti Allah Subhanahu wa taala mencintai karena keimanannya. Wa dal hadisu ala anna al-iman yashmulu al-aqaid al-qalbiyah wal aqwal wal af'al kama huwa madhhabu ahlus sunnah wal jamaah. Dan hadis di atas menunjukkan pendalilan bahwasanya iman itu mencakup pada perkara akidah, keyakinan hati, juga akwal ya, akwal, ucapan-ucapan, af'al juga perbuatan-perbuatan. Kama huwa madhhabu ahlussunnah wal jamaah, sebagaimana ya diyakini oleh para pendahulu kita dari ahlussunnah wal jamaah. Fa innal imana bid'un wa sab'una syu'bah, maka iman itu ada 73 lebih cabang ya dari cabang-cabang keimanan. Maka fa'alaha, cabang yang paling tingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada anistariq, dan cabang yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu bagian dari iman. Duh, katanya 73 lebih, kok cuma 3. Nah, 3 inilah akan bercabang 73. Jadi 3 ini pembagian. Nabi pandai sekali meringkas ya, 73, tapi Nabi cuma sebutkan 3 saja. 3 ini mewakili semuanya, mewakili amal hati, mewakili amal lisan, mewakili amal badan. Kita lihat. Pertama, cabang yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Maka masuk pada sini amalan-amalan lisan, zikir, baca Al-Qur'an, tasbih, tahmid, istighfar, salawat, itu masuk daripada cabang-cabang keimanan. Pertama itu. Yang kedua, imatatul adha anitariq, ini menyingkirkan gangguan, masuk pada amal fi'liyah, sholat yang berkaitan dengan amaliyah kita, jasadiyah kita, itu masuk pada cabang yang kedua. Ya, masuk sholat, masuk puasa, perkara-perkara yang dilakukan oleh hati atau badan. Yang ketiga, malu, bagian daripada iman. Malu adalah amalan hati. Masuk padanya roja, berharap, masuk padanya mahabbah, cinta, masuk padanya khasyah, takut, dan masuk kepadanya tawakal, sabar, dan lain-lain. Itu masuk pada amalan hati. Pada poin yang ketiga, al-haya'u su'batun minal iman. Nah, ketiga itu contoh Nabi
ya untuk meringkas perkataan beliau sehingga 73 cabang itu diwakili dengan 3, masuk padanya amalan lisan, masuk padanya amalan badan, masuk padanya amalan hati. Jadi iman itu cabangnya sangatlah banyak, itu maknanya ya. Wa hadhihi syu'bah allati turja'u ila a'malin batinah wa dhahirah. Maka masuk pada itu cabang-cabang ini ya kembali kepada amal-amal batin dan amal-amalan zahir, semuanya itu bagian daripada iman. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Bapak mengamalkan apapun mesti masuk cabang iman. Bapak zikir masuk pada cabang yang pertama, qaulu la ilaha illallah. Ini zikir yang paling tingginya. Afdhalul dzikr la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Sehingga kalimat ini dijadikan kalimat tauhid. Kalimat sebagai pembuka, kalimat sebagai pondasi yang membangun padanya ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kalimat ini sangat menjadi penentu. Bahkan Nabi kita mengatakan, siapa yang mati di akhir kalamnya dia ucapkan ini, dakhalal jannah. Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati di akhir ucapan dia katakan ini, maka dia masuk surga. Rasulullah juga bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati dan dia mengilmui la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi Musa alaihissalam pernah berkata kepada Allah, ya Rabbi alimni syai'an an akuruka wa ad'uka bih. Ya Rasul, ya Allah, ya Rabbku, ajari aku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku bisa berzikir kepadamu dan beribadah kepadamu. Qala ya Musa la ilaha illallah. Allah berfirman, ya Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibaduka yaquluna hadza. Kalau kalimat ini hambamu sudah banyak berucap, beri aku kalimat yang istimewa yang lainnya. Nabi Musa pun tidak mengetahui kalimat ini. Maka baru Allah mengatakan, ya Musa, lau ala samawati wa sabab wa amirahunna ghairi wal ardi wa sabab fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin ma'arat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, jikalau kali langit yang 7 lengkap dengan penghuninya kecuali aku. Ini tunjukkan Allah di langit ya. Kata Allah apa? Jikalau langit yang 7 lengkap dengan penghuninya kecuali aku, dan bumi yang 7 ditaruh di satu anak timbangan lawan yang lainnya adalah la ilaha illallah, ma'arat bihinna la ilaha illallah, dicayakan beratlah timbangan yang ada kalimatnya la ilaha illallah. Ya Musa, baru Musa paham. Itulah keagungan kalimat la ilaha illallah. Maka itu dikatakan cabang iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Masuk padanya semua amalan-amalan lisan ya. Nah, itu diantara beberapa poin yang sangat penting dalam masalah ini. Cabang-cabang keimanan hanya terbagi pada 3, ucapan lisan, hati, dan amalan badan. Nah, kemudian ini hadis menunjukkan pendalilan pula bahwa seorang hendaklah berusaha untuk menjadi orang mukmin yang kuat. Ya, kita sudah bagus, sudah menjadi orang beriman itu bagus, sudah dicintai oleh Allah. Tapi tentu ingin berusaha lebih dicintai lagi dengan kita berusaha menguatkan iman, ya, menguatkan keyakinan, menguatkan akidah, menguatkan amal, ya, dan lain-lainnya supaya kita lebih dicintai oleh Allah SWT dengan menguatkan iman kita. Imannya kuat itu dengan ta'libah, dengan kita belajar itu akan menguatkan iman. Dengan kita sering mendengar nasihat akan menguatkan iman. Maka rajin-rajin datang di majelis ilmu, karena itu cara untuk menguatkan iman. Kemudian juga menguatkan amaliyah kita. Setelah kita ngaji, maka ilmu ini sudah sampai dan kita punya kemampuan, amalkan. Keutamaan salat malam kita tahu, amalkan. Keutamaan puasa Senin Kamis sudah tahu, amalkan. Keutamaan apapun yang sudah kita sampai kepada kita dan kita punya kemampuan, amalkan. Itulah yang menjadikan iman kita menjadi kuat, ya. Karena iman itu adalah yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah, tambahnya iman dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'asi, dan lemahnya iman dengan kemaksiatan. Sehingga dengan kita bertambah amal kita, berarti kita telah menambah iman kita, sehingga kita lebih akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali beberapa poin yang bisa kita kaji pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.